Menantu Super. Bab 5641-5650. Bab 5641, Hujan Pembunuhan. Di mana-mana di tubuh pria yang ternoda oleh hujan itu, terdapat lubang-lubang berdarah yang mengejutkan. Tampaknya hujan itu seperti asam sulfat berkekuatan tinggi, jika mengenai Anda akan cepat merusak kulit Anda, kemudian menembus daging tubuh Anda dan menembus jauh ke dalam sumsum tulang Anda. Sekalipun dua orang berpengalaman dalam banyak pertempuran dan mengalami banyak badai dan hujan lebat, ketika mereka melihat seseorang yang tubuhnya dipenuhi bercak korosi dan lubang darah, benda padat dan padat yang membuat orang merasa sangat menakutkan tetap membuat orang melihatnya. Itu, kulit kepalaku mati rasa. Sayangnya, hujannya terlalu deras. Bahkan jika keduanya berteriak sekuat tenaga kepada semua orang, hanya sedikit orang yang bisa mendengar apa yang mereka katakan. Atau, orang-orang ini mungkin sudah mendengar apa yang mereka katakan, tapi bagaimana mereka bisa tetap peduli dengan apa yang mereka katakan ketika mereka semua sangat kesakitan. Mereka semua berjuang kesakitan dan berteriak di tengah hujan, berusaha membuat diri mereka lebih rileks dengan cara ini. Namun, hujan masih mengguyur mereka tanpa ampun, dan darah masih menggerogoti mereka, membuat mereka semakin sakit. Beberapa sangat serius bahkan sampai langsung tergeletak di tanah. Namun, tidak masalah jika dia hanya berbaring, sesuatu yang lebih buruk terjadi. Tentu saja tanah adalah tempat yang paling banyak terkena hujan darah. Pada saat yang sama, begitu Anda berbaring, lebih banyak bagian tubuh Anda yang akan terkena hujan darah. Dalam keadaan seperti ini, korosi akan terjadi lebih cepat. Utusan kulit putih dan angin hitam hampir dapat menjamin bahwa mereka telah melihat pemandangan paling tragis di dunia. Bawahan yang jatuh ke tanah menerima lebih banyak air hujan, dan bahkan karena postur tubuh mereka yang membuat air hujan sulit mengalir dengan mudah, hujan darah lebih cepat terkorosi. Akibatnya, banyak tubuh orang yang mulai terkorosi seluruhnya. Kulit sudah lama hilang dan dagingnya busuk, memperlihatkan tulang putih yang padat. Di depan mata mereka, ada lautan daging dan darah, tulang putih, dan orang-orang hidup berteriak kesakitan di depan mereka. Belum lagi orang-orang ini semua adalah bawahannya, mereka adalah orang asing, area seluas itu sangat sulit diterima untuk sementara waktu. Hanya saja makhluk hidup, bahkan hewan, memiliki kemampuan berempati. Bagaimana bisa seperti ini? Utusan berpakaian putih itu terhuyung-huyung, dan sangat terkejut dengan situasi di depannya sehingga dia menjadi pucat dan benar-benar bingung untuk sesaat. Blackwing tidak lebih baik dari utusan berpakaian putih, dia menatap pemandangan di depannya dengan mata terbuka lebar dan tidak bisa berkata-kata. Hujan ini. Hei Feng tanpa sadar mengangkat kepalanya, dan saat dia mengangkat kepalanya, dia menemukan bahwa perisai energi yang dia dan utusan berpakaian putih baru saja dukung mulai rusak karena hujan. Ketika setiap tetes hujan darah turun, seluruh perisai energi tidak bisa membantu tetapi berkedip sedikit. Hal ini juga menunjukkan bahwa hujan darah ini sepenuhnya bersifat korosif dan agresif, jika tidak, perisai energi yang terbuat dari energi umumnya tidak akan bereaksi seperti itu kecuali jika diserang. Blackwing tanpa sadar menepuk utusan berpakaian putih di sebelahnya dan memberi isyarat padanya untuk melihat perisai energi. Ketika utusan khusus berbaju putih melihat ke langit seperti ini, dia tiba-tiba tercengang. Apa yang terjadi? Utusan berpakaian putih itu benar-benar tercengang. Meski biasanya dia yang paling cerdas, saat dihadapkan pada kejadian mendadak ini, dia sempat kebingungan sejenak. Saya mengerti. Tiba-tiba, utusan khusus berbaju putih sepertinya memikirkan sesuatu. Dia buru-buru melihat ke arah Hei Feng dan berkata, hujan darah ini sangat korosif, tetapi hanya karena kultivasi kita lebih dalam, jadi agresi yang kami terima tidak terlalu bagus untuk saat ini, atau dengan kata lain, semuanya berada dalam kendali dan toleransi kami untuk saat ini. Tetapi bawahan itu berbeda. Tingkat budidaya mereka rendah dan tubuh mereka secara alami jauh lebih lemah. Mereka tidak mampu menahan serangan Yusue. Cepat, cepat, beritahu semua orang di desa secepatnya. Tidak peduli betapa menyakitkannya, tidak peduli apa yang mereka lakukan, setiap orang harus mundur ke tempat di mana mereka dapat berlindung sesegera mungkin. Kita tidak boleh membiarkan mereka tetap berada di tengah hujan, jika tidak, mereka akan menjadi seperti orang-orang di sini, dan mereka akan terkorosi menjadi tulang dalam waktu singkat, tidak.
Bahkan tulangnya pun tidak akan tersisa. Bab 5642 Hujan Mematikan. Setelah mendengar instruksi dari utusan khusus berbaju putih, bawahan yang mendukung mereka tidak berani mengabaikan saat ini. Mereka mendukung perisai energi satu persatu dan dengan cepat berpencar. Beberapa dari mereka perlu memberitahu orang-orang yang berada jauh, sementara yang lain perlu memberitahu orang-orang di tempat lain. Seluruh villa terkenal sangat besar, dan populasi alaminya juga sangat besar. Selain ribuan orang yang berada di lokasi kejadian, terdapat puluhan ribu tentara lainnya di desa tersebut. Mereka semua mengadakan jamuan makan di tempat lain, atau melakukan hal lain. Meskipun ada pesta perayaan akbar di desa hari ini, mustahil bagi para koki di desa tersebut untuk memuaskan puluhan ribu orang pada saat yang bersamaan. Apalagi makanan yang relatif besar seperti ini di jamuan makan. Oleh karena itu, kehadiran ribuan meja dan ribuan orang hanyalah sekedar simbol. Sebagian besar masyarakat masih menunggu di tempat lain di desa tersebut. Setelah para juru masak selesai menyajikan ribuan meja utama di sini, mereka bisa mulai membuatkan pesta baru untuk mereka. Orang yang sudah tidak sabar tetap berkumpul dalam kelompok kecil, memasak sendiri, lalu minum bersama dengan gembira. Tapi bagaimanapun juga, ada fakta yang tak terbantahkan bahwa tidak ada seorang pun di toko terkenal itu yang sibuk. Mereka semua merayakan kemenangan tokoh terkenal itu dengan caranya masing-masing. Jika hujan darah ini begitu merusak, maka bagi semua orang di toko terkenal, jika mereka tidak berhati-hati dalam mempertahankan diri, itu akan menjadi pukulan yang sangat fatal. Seseorang datang, utusan angin hitam itu mengerutkan kening dan berteriak dengan dingin. Tidak jauh dari situ, seorang penjaga tidak pernah pergi, dia buru-buru melangkah ke depan dan berkata, "Bawahan saya ada di sini. Segera laporkan situasi darurat ini kepada pemilik desa dan minta dia mengeluarkan perintah." Ya. Penjaga itu mengambil pesanan dan berlari menuju kamar pemilik. Keduanya tahu betul bahwa meskipun mereka telah mengirim orang untuk segera memberitahu orang-orang di desa, sebagian besar orang di desa sekarang tersebar, dan hanya mengandalkan beberapa orang untuk menyampaikan berita mungkin tidak cukup untuk memberitahu mereka. Pada waktunya, jika pemilik desa segera mengetahuinya, dia dapat menggunakan formasi di desa untuk segera memberitahu semua orang di desa, yang jelas jauh lebih cepat dari segi efisiensi. Tentunya sebagai pemilik sebuah desa, ketika terjadi keadaan darurat di desa tersebut, sudah sewajarnya ia mengetahui keadaan tersebut secepatnya. Utusan berpakaian putih itu memandang ke arah Hei Feng, "Jangan bermalas-malasan lagi. Segera beritahu orang-orang dengan kultivasi tinggi untuk membuat perisai energi mereka sendiri dan bergegas ke tengah hujan untuk membantu orang-orang dengan kultivasi rendah." Angin hitam mengangguk, "Oke." Segera setelah utusan berpakaian putih itu selesai berbicara, dia bergegas menuju hujan terlebih dahulu dan segera membawa mereka yang basah kuyup oleh hujan tetapi tidak cukup kesakitan untuk jatuh ke tanah ke tempat di mana mereka bisa berlindung. Blackwing juga mengikuti dari belakang, dengan cepat menarik para elit dengan tingkat budidaya yang lebih tinggi dan mengatur mereka bersama. Orang-orang ini adalah elit dengan budidaya cukup tinggi. Setelah mengetahui agresivitas hujan darah, mereka berinisiatif memasang perisai energi untuk menahan hujan darah. Oleh karena itu, beberapa dari orang-orang tersebut mengalami luka-luka, namun lukanya tidak serius. Dengarkan aku. Sepertiga dari kalian akan bergegas ke berbagai kementerian dengan cepat, beritahu semua elit untuk mengangkat perisai energi untukku, dan kemudian pergi ke hujan darah dan mencoba menyelamatkan mereka yang tingkat kultivasinya rendah. Dan 2/3 sisanya, datanglah kepadaku sekarang, segera, dan mulailah menyelamatkan orang-orang. Ingat, apapun yang terjadi, selalu perhatikan apakah perisai energi Anda rusak dalam prosesnya. Menyelamatkan orang itu penting, tapi Anda juga harus memperhatikan keselamatan Anda sendiri. Apakah Anda mengerti? Para elit ini adalah tulang punggung toko-toko terkenal, jadi wajar saja jika mereka tidak mendapat masalah. Toh kalau ada di sini berarti fundamentalnya juga ada, kalau hilang pasti tokonya tidak akan jauh dari kehancuran. Saat ini, toko terkenal sudah cukup semrawut, dan kita tidak bisa menambah kekacauannya. Ya. Semua orang segera mengambil perintah, dan kemudian dengan cepat bergegas menuju bawahan yang berteriak dengan kemampuan tingkat rendah. Melihat semua orang bergerak, Hei Feng akhirnya menghela nafas lega meski mengalami depresi.
Hei Feng mengangkat matanya dan melihat ke langit. Dia merasa sangat marah untuk sesaat, bagaimana ini bisa terjadi? Dari mana ini? Hujan darah ini berasal. Ini. Kenapa ini hujan darah yang dipenuhi dengan energi yang begitu kuat? Agresi, ini. Ini. Bab 5643 Hujan Teror. Pada saat yang sama, beberapa bawahan bergegas ke kamar pemilik dan menggedor pintu pemilik dengan putus asa. Penjaga pemilik awalnya ingin menghentikannya, namun melihat ekspresi cemas di wajah pengunjung tersebut, mereka berdua takut penghentian mereka akan menyebabkan bocornya informasi penting, sehingga mereka hanya bisa menatapnya dengan patuh. Terkadang, pekerjaan ini terasa sangat canggung. Sepertinya dia hanya menjaga pintu, padahal di dalamnya ada banyak ilmu. Yang paling penting adalah mewaspadai apa yang terjadi, karena seperti sekarang, mereka hampir berjudi. Jika orang ini benar-benar sedang mengalami sesuatu yang besar, akan lebih mudah untuk mengatakannya. Tetapi jika tidak ada yang serius pada orang tersebut, maka mereka membiarkannya mengetuk di sini tanpa izin, sehingga mempengaruhi istirahat pemilik desa. Begitu pemilik desa menyalahkannya, mereka akan menderita. Anda mungkin kehilangan akal. Namun, mereka sebenarnya tidak berani menghentikannya terlalu jauh, karena jika informasi penting tertunda, bagi mereka jika pemilik desa yang menyalahkannya, mereka juga akan mati. Oleh karena itu, ini benar-benar masalah perjudian kapan saja, dan rahasia yang dapat memberi Anda peluang lebih tinggi untuk memenangkan taruhan adalah Anda harus bisa memperhatikan apa yang terjadi. Semakin baik Anda, semakin akurat Anda dalam melihat banyak hal, dan dalam arti tertentu, semakin sedikit kesalahan yang akan Anda buat. Pintunya diketuk dengan keras, bahkan ada tanda-tanda akan dirobohkan di satu titik, dan suara yang dihasilkan sangat keras. Namun, meski begitu, pemilik rumah sebenarnya tidak memberikan reaksi apapun. Tidak ada yang bisa saya lakukan, saya baru saja minum terlalu banyak, dan begitu saya kembali ke rumah, pemilik desa sangat mabuk hingga dia tertidur. Dibandingkan dengan Hei Feng, utusan khusus berbaju putih, pemilik desa tidak mengalami hal-hal aneh apapun, apalagi kehujanan, sehingga ketenangannya masih jauh dari cukup. Melihat ini, kedua penjaga itu menjadi sedikit cemas sejenak. Setelah saling memandang, mereka melihat orang yang melapor. Apa yang terjadi? Beritahu saja kami. Pernahkah kamu melihat hujan darah di luar? Hujan darah itu sangat mengerikan. Sekali bersentuhan dengan kulit, bisa melelehkan kulit, membusukkan daging di dalam, bahkan merusak tulangmu. Apa? Ada hal seperti itu? Kedua orang itu kaget. Setelah itu, kedua orang itu segera berjalan menuju atap di kejauhan. Mereka mengulurkan tangan dan menangkap beberapa tetes air hujan di telapak tangan mereka. Baru kemudian mereka menyadari bahwa air hujan itu memang seperti darah. Apalagi yang lebih menakutkan lagi, hujan darah hanya bertahan di telapak tangan kurang dari beberapa detik, dan mereka jelas bisa merasakan sensasi terbakar yang parah di telapak tangan. Kedua orang itu segera mengibaskan air hujan dari telapak tangan mereka. Benar saja, sudah ada tanda-tanda korosi di telapak tangan mereka, dan kulit mereka hampir terkorosi. Kedua orang itu tiba-tiba terkejut. Kedua orang itu sebelumnya menjaga pintu, tetapi ini adalah kamar pemiliknya. Jadi rumah itu dibangun dengan gaya yang lebih megah, dan bagian atapnya jauh dari pintu. Karena jarak dan pemandangan kedua orang itu relatif gelap, alasannya karena saya kurang memperhatikan perubahan warna air hujan. Sekarang, setelah mereka berdua mengetahui situasi ini, mereka juga tahu bahwa orang yang datang sangat ingin melapor pastilah orang yang tepat. Memikirkan hal ini, mereka berdua bergegas ke pintu. Ketika pemilik desa dipulangkan, dia sangat mabuk sehingga jika dia mengetuk pintu, saya tidak akan bisa membangunkannya untuk sementara waktu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Pengunjung itu bertanya dengan cemas, jika pemilik desa tidak mengetahui hal ini untuk pertama kalinya, saya khawatir sebagian dari kita akan disalahkan. Tentu saja atasan tidak pernah salah, namun jika ada masalah tentu bawahan seperti merekalah yang salah. Kedua penjaga itu saling memandang lagi, lalu mengangguk dalam diam detik berikutnya. Mereka berdua mengangkat kaki mereka pada saat yang sama dengan pemahaman yang hampir diam-diam, dan kemudian menendang pintu dengan keras. Dengan keras, pintu ditendang hingga terbuka,
dan 3 orang bergegas masuk ke dalam rumah. Tidak peduli apa, kedua penjaga itu dengan cepat bergegas ke samping tempat tidur, dan kemudian dengan paksa membangunkan pemilik desa. Orang yang memberitahunya juga sangat bijaksana dan dengan cepat berlutut di tanah. Ketika pemilik desa masih bingung, dia berkata dengan mendesak, "Pemilik desa, sesuatu yang besar telah terjadi." Bab 5644, Anggur membangunkanku dari rasa takut. Pemilik desa benar-benar bingung, efek alkohol membuatnya sangat mengantuk, dan jiwanya sepenuhnya dibius dan ingin tertidur. Namun perkataan pria itu dan kata, peristiwa besar, menghantam hatinya seperti batu, bahkan jika dia sedang mabuk, pemilik desa tiba-tiba terbangun sepenuhnya. Sebagian besar matanya yang mengantuk menghilang, dan alisnya berkerut, "Kamu. Apa yang baru saja kamu katakan?" "Tuan, sesuatu telah terjadi, sesuatu yang besar telah terjadi." Pemilik desa melihat sekelilingnya dan menyadari bahwa mereka adalah 2 penjaga. Dia lebih dari setengah mabuk lagi. Dia tahu betul bahwa sebagai pengawalnya sendiri, mereka harus mengetahui aturan dan temperamen mereka sendiri dengan baik. Oleh karena itu, berdasarkan pemahaman mereka tentang hal ini, jika itu bukan masalah yang sangat serius, meskipun itu bukan masalah yang serius, dia akan memberi mereka 10 sangat berani, mereka sama sekali tidak berani muncul di sini. Oleh karena itu, ini hanya menunjukkan bahwa sesuatu benar-benar terjadi, dan sesuatu yang besar telah terjadi. "Ada apa?" kata pemilik desa buru-buru. "Tiba-tiba di luar mulai hujan darah," kata pelayan itu buru-buru. "Hujan darah?" Pemilik desa tercengang, "Apa, kenapa hujan darah?" Mendengar berita tersebut, kekhawatiran pemilik desa tiba-tiba mereda, meski keraguan juga meningkat pesat di saat yang bersamaan. Namun, setidaknya ini adalah hal yang baik bagi pemiliknya dan berada dalam kisaran yang dapat diterima. Toh walaupun hujan darah memang aneh, namun apa yang bisa dilakukan oleh hujan darah, dari logika dasar tidak akan berbuat apa-apa dan tidak akan menimbulkan kerusakan apapun pada tokoh terkenalnya. Tetapi tidak lama setelah dia mendapatkan ide ini, pelayan itu segera menghancurkannya sepenuhnya. "Hujan darah tidak menakutkan, Tuan, yang menakutkan adalah hujan darah ini sangat aneh, seperti hujan asam kuat yang mengerikan. Demikian pula, ia memiliki kemampuan korosif yang sangat mengerikan. Jika ada yang menyentuhnya dan tidak melepasnya tepat waktu, maka akan langsung menimbulkan korosi pada kulit, daging, dan bahkan tulang manusia." Baru saja, semua orang sedang minum di istana. Banyak orang yang mabuk berat. Tidak ada yang berhati-hati terhadap hujan. Oleh karena itu, setelah hujan darah turun, banyak orang yang ternoda oleh hujan darah ini. Tiba-tiba, apa yang terjadi tiba-tiba? Pemilik desa benar-benar panik. Dia tidak pernah membayangkan hal-hal akan berkembang hingga saat ini. Korbannya tak terhitung banyaknya. Kulit banyak orang langsung membusuk di tengah hujan, bahkan dagingnya pun lumer. Ujung-ujungnya, yang tersisa hanya setumpuk tulang. Apa? Mendengar ini, pemiliknya hampir terjatuh ke tempat tidur. Ini hanya hujan, kenapa hujan seperti ini? Belum lagi keanehannya, tapi dia juga secara langsung menimbulkan korban jiwa yang tak terhitung jumlahnya pada bawahannya. "Hei Feng dan Bai, biarkan mereka datang menemuiku," pemilik desa berteriak dengan dingin. Kembali ke pemilik desa, setelah kejadian tersebut, utusan angin hitam dan utusan berpakaian putih segera mengorganisir personel untuk menyelamatkan mereka yang tingkat budidayanya rendah. Sekarang, semua orang budidaya tingkat tinggi di desa ikut serta. Setelah mendengar ini, pemilik desa akhirnya merasa lega karena kegugupannya. Untungnya, dia memiliki 2 bawahan yang setia dan dapat diandalkan, jika tidak, dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Karena mereka sudah melakukan perbaikan, itu bagus. Setelah mengatakan ini, pemiliknya berdiri, berjalan ke jendela beberapa langkah kemudian, dan membuka jendela. Benar saja, begitu jendela terbuka, gerimis berwarna merah darah di luar terlihat jelas. Pemilik desa sedikit mengernyit, apakah ada berita dari barisan pertahanan? Penjaga itu menundukkan kepalanya dan berkata, "Saya baru saja datang ke sini dan mengatakan bahwa formasi pertahanan pada dasarnya tidak terpengaruh dan semuanya normal." Karena itu biasa, bagaimana menjelaskan hujan biasa yang dulu, apalagi hujan darah yang sekarang? Tanya pemilik desa.
Mereka tidak mengetahui hal ini. Ketika mereka datang untuk melapor sebelumnya, mereka mengatakan bahwa hujan juga membuat mereka sedikit tercengang. Mereka dengan hati-hati memeriksa susunan besar dan kecil di toko-toko terkenal, tetapi semuanya berfungsi normal dan tidak ada masalah. Karena hal ini sudah lumrah, saya melihat pemilik desa sedang istirahat dan tidak segera melaporkannya. Pemilik desa tidak berniat meminta pertanggungjawaban orang tersebut atas keterlambatan laporan. Lagi pula, apa yang dikatakan pengawalnya benar. Secara umum, tidak akan ada laporan yang mendesak dalam situasi ini. Aneh. Karena tidak ada masalah dengan formasi pertahanan ini, dari mana datangnya hujan? Apalagi apakah masih hujan darah yang bisa membuat orang terkorosi? Sang pemilik desa bertanya-tanya. Tuan, mungkinkah? Bab 5645 Kebencian. Pemilik desa menoleh ke belakang, tapi Konoe tidak berani berkata apa-apa lagi. Katakan saja padaku apa yang ingin kamu katakan, dan jangan bermain-main denganku. Aku juga tidak suka menebak-nebak. Ya. Konoe mengangguk dan berkata, jika semua kemungkinan dihilangkan, maka hanya Han Sanqian dan monster itu yang tersisa. Saya berpikir, mungkinkah itu karena mereka? Karena mereka. Tanya pemilik desa. Han Sanqian sendiri memiliki sifat iblis. Kudengar monster itu juga sangat jahat. Di lautan darah, mereka bahkan menyedot kekuatan dari lautan darah saat bertarung dengan leluhur mereka. Dengan kata lain, apakah itu Han Sanqian atau monster itu, mereka adalah makhluk yang paling jahat dan jahat sekarang. Sekarang keduanya dihancurkan secara langsung oleh kita, akankah roh jahat membawa kebencian dan menyebabkan hujan berdarah? Pemilik desa mengerutkan kening ketika mendengar ini dan berpikir dengan hati-hati, itu memang sangat mungkin. Setelah mengatakan ini, dia melihat ke langit. Aneh, sungguh aneh. Sambil menghela nafas, pemilik desa berbalik dan berkata, turun dan biarkan Hei Feng dan Bai Yi menyelamatkan orang sebanyak mungkin. Selain itu, mereka tidak perlu kembali untuk melapor kepadaku. Setelah menangani masalah ini, biarkan mereka membawa mereka tingkat kultivasi yang tinggi dengan mereka. Para elit berpatroli di halaman dengan hati-hati untuk saya. Meski sepertinya tidak terjadi apa-apa saat ini, hujan berdarah benar-benar membuatku merasa sangat tidak nyaman. Aku selalu merasa ada sesuatu yang akan terjadi di baliknya. Bala bantuan dari markas akan segera datang. Saat ini, saya tidak ingin ada masalah atau perubahan. Selama kita bertahan sampai saat itu, semuanya akan baik-baik saja. Iya. Setelah mendengar ini, pelayan itu segera mundur. Pemilik desa berbalik sedikit dan melihat kedua penjaga, kalian harus turun juga. Ngomong-ngomong, beritahu orang-orang di departemen pengawal istana. Tidak peduli siapa yang menjaga pintuku, tidak peduli situasi apa yang perlu dilakukan. Dilaporkan tepat waktu, jangan khawatir. Besar atau kecil tidak pernah terlalu kecil, tahu? Ya. Kedua penjaga itu saling memandang lalu pergi. Ketika pintu ditutup kembali, pemiliknya menghela nafas berat. Dia sangat tertekan dan sangat marah. Dia telah menghitung semuanya dengan cermat. Setiap langkah dan desain setiap level telah dilatih ratusan kali sebelumnya. Dia yakin bahwa dia dapat dengan mudah menangkap Han Sanqian. Namun, yang sedikit memalukan sekarang adalah dia tidak berhasil menangkap Han Sanqian, tetapi dia juga sangat tertekan. Yang paling menyebalkan adalah sepertinya Han Sanqian sudah tersingkir, seharusnya ini adalah saat yang tepat untuk berbahagia, namun tak lama kemudian, hujan darah tiba-tiba membuat semuanya kembali seperti semula. Sial, sepertinya dia tidak melenyapkan Han Sanqian sama sekali. Namun, dia tidak peduli lagi. Dia hanya peduli pada satu hal sekarang, yaitu dalam 10 jam ke depan, tempat ini akan aman dan sehat sampai orang-orang dari markas besar tiba di sini. Saat itu, dia, pemilik desa, benar-benar bisa bernapas lega. Pertama, ada pembantu, dan kedua, semua orang dari markas ada di sini. Kalaupun ada masalah, setidaknya Anda tidak harus menanggung kesalahan sendirian. Sungguh konyol dan menggelikan untuk mengatakan bahwa saat ini, saya sebenarnya memohon kepada Tuhan untuk memberkati saya demi perdamaian dan keselamatan di lain waktu. Saya benar-benar tidak mengerti, apakah saya yang menang, atau Han Sanqian.
Pemilik desa merasa sedih di dalam rumah, tetapi di luar, Hei Feng dan yang lainnya sibuk bekerja mati-matian. Meskipun mereka telah mencoba yang terbaik, sayangnya orang-orang dengan budidaya rendah selalu menjadi mayoritas, dan karena karnaval, banyak orang yang mabuk berat dan jatuh ke tanah. Menghadapi serangan berdarah ini, banyak orang tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali, bahkan dari sudut pandang tertentu, meskipun orang-orang ini bereaksi, jelas sudah terlambat untuk melarikan diri dengan selamat. Mereka terjatuh karena luka-luka di tengah perjalanan, atau tidak dapat bertahan lagi dan terjatuh saat mencapai atap. Singkatnya, Blackwing dan yang lainnya menyelamatkan banyak orang, tetapi lebih banyak orang yang jatuh. Melihat sekeliling, di lautan darah ini, terdapat tulang-tulang putih padat di mana-mana, yang telah tercampur sempurna dengan darah dan air yang menyatu di tanah, sehingga untuk sementara, Anda tidak bisa membedakan mana yang mana. Hujan darah dan mana yang mati. Darah yang ditumpahkan oleh bawahannya. Banyak tokoh terkenal sekarang menjadi seperti neraka, tapi ini bukanlah hal yang paling menakutkan. Hal yang paling menakutkan adalah Bab 5646, tidak ada jalan lain. Tidak mungkin mereka bisa melanjutkan penyelamatan. Setelah sekian lama hujan deras, hujan darah di tanah sudah menumpuk hingga kedalaman tertentu. Meskipun drainase di toko terkenal itu sangat bagus, entah kenapa, tapi darahnya hilang lebih cepat dari hujan biasa. Banyak lebih lambat. Setelah beberapa saat, ketebalan darahnya hampir beberapa sentimeter. Jika Hei Feng dan yang lainnya masih bersikeras untuk menyelamatkan orang saat ini, maka tidak perlu berpikir terlalu banyak, tim penyelamat mungkin tidak akan mampu menahannya. Dengan serangan yang terus-menerus, perisai energinya sendiri sudah menghadapi fragmentasi. Jika masih banyak darah yang terkumpul di tanah, berarti kaki mereka perlu direndam dalam waktu lama, dan mereka tidak memiliki kekuatan ekstra. Dapatkan penyangga kaki khusus. Oleh karena itu, kami hanya bisa menyerah dalam penyelamatan. Mereka hanya bisa berdiri tak berdaya di bawah atap, memandangi tulang-tulang mati, atau menyaksikan bawahan yang belum mati total berjuang kesakitan di tengah hujan. Utusan berpakaian putih itu meninju pilar batu di bawah atap dengan frustrasi. Sebagai salah satu utusan khusus dari sebuah toko terkenal, perasaan tidak berdaya yang sangat besar mengikis seluruh tubuhnya. Dia membenci dirinya sendiri, benci karena dia tidak bisa berbuat apa-apa saat ini dan hanya bisa menyaksikan bawahannya mati di hadapannya. Blackwing sudah mengertakkan giginya. Siapapun yang bertugas sebagai tentara memiliki kesadaran akan kematian. Namun, mati di medan perang adalah hal yang benar untuk dilakukan, namun mati secara tragis di hadapan diri sendiri sulit untuk diterima. Dia merasa sangat tidak nyaman, tapi apa yang bisa dia lakukan? Melihat kembali kerumunan orang di bawah atap, setidaknya ada beberapa ribu orang di sini, tetapi sebanyak 10 atau 20 ribu orang tewas di depan mereka. Situasi yang sangat sulit dengan dua utusan khusus mereka di sini, dia benar-benar tidak dapat membayangkan seperti apa pemandangan menyedihkan di tempat lain saat ini. Dia tidak berani memikirkannya. Meskipun kemungkinan besar dia benar ketika memikirkannya, dia juga tidak mau memikirkannya dan menghadapi kenyataan kejam. Apa yang sedang terjadi? Apakah ada orang? Apakah ada orang yang bisa memberitahuku? Blackwing meraung marah. Saya tidak tahu kepada siapa dia berteriak, atau kepada siapa dia marah. Setelah beberapa menit, amarahnya berangsur-angsur mereda. Dia berbalik untuk melihat bawahannya, kirim semua yang terluka ke dalam rumah. Ya. Blackwing mengambil tindakan di sisinya, dan utusan berpakaian putih juga dengan cepat melancarkan tindakan di sisinya. Pintu terbuka dan banyak orang yang terluka dipindahkan ke dalam rumah. Utusan khusus berbaju putih berjalan beberapa langkah dan berdiri di samping Hei Feng. Menurutmu berapa lama hujan ini akan berlangsung? Hei Feng menghela nafas, mari kita terus jatuh cinta selama kita bisa. Kebanyakan orang sudah mati. Mereka yang bisa bertahan hidup akan selamat, dan mereka yang tidak bisa diselamatkan pada dasarnya akan mati dalam hujan darah ini. Utusan khusus berbaju putih menggelengkan kepalanya, yang saya khawatirkan adalah kita bahkan tidak bisa melindungi orang yang kita selamatkan. Mendengar ini, Hei Feng memandang dengan gugup dan aneh ke arah utusan khusus berbaju putih, saudaraku, saya tidak begitu mengerti maksud Anda.
Utusan berpakaian putih itu menghela nafas dan berkata, lihatlah air berdarah di tanah. Menurut akal sehat, dengan sistem drainase kita, tidak mungkin ada air yang tetap berada di tanah setelah hujan sebesar ini. Tetapi air hujan ini benar-benar berbeda. Sekarang di sini, ketebalannya hampir setengah telapak tangan. Hei Feng langsung memahami kekhawatiran utusan berpakaian putih itu dan berkata, kamu khawatir, hujan terus turun, dan pada akhirnya bahkan akan terjadi banjir di desa. Utusan berpakaian putih itu mengangguk, awalnya, ini tidak mungkin. Namun, dari awal hingga sekarang, ada terlalu banyak hal yang mustahil dalam perjalanannya. Ada beberapa hal yang harus kita waspadai. Blackwing berkata, saudaraku, apa yang kamu inginkan? Utusan khusus berbaju putih berkata, saya ingin mengambil tindakan pencegahan dan menyiapkan peralatan pencegahan banjir di sekitar rumah terlebih dahulu untuk mencegah kecelakaan. Hei Feng memikirkannya dan berkata, memang, kita harus bersiap terlebih dahulu. Jika ada keadaan darurat, kita tidak akan terlalu pasif. Saya setuju dengan Anda. Begitu dia selesai berbicara, Hei Feng melambaikan tangannya, dan salah satu bawahannya bergegas mendekat. Pergilah, temukan yang terbaik dari selusin atau lebih dan suruh mereka berkumpul dengan cepat. Kita perlu mempersiapkan pengendalian banjir terlebih dahulu. Ya. Bawahan itu menerima perintah itu dan segera mundur. Utusan berpakaian putih itu menghela nafas, saya harap persiapan kita tidak akan pernah digunakan. Bab 5647, Bencana Alam. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, selusin elit super bergegas mendekat. Di bawah instruksi Hei Feng, mereka semua mengangkat perisai energi dan memperkuat kaki mereka secara paksa. Setelah itu, di bawah pimpinan Blackwing, sekelompok orang mulai memperkuat lingkungan sekitar rumah untuk mencegah banjir. Setelah itu, sekelompok dari mereka tidak berani menunda. Setelah menyelesaikan pekerjaannya di sini, mereka segera bergegas ke tempat lain. Sekelompok orang sangat lelah, namun mereka berhasil mengamankan selusin tempat perkemahan sementara di desa tersebut. Tentu saja, mereka juga memanfaatkan kesempatan ini untuk merangkum korban jiwa di toko terkenal tersebut. Jumlahnya lebih dari 100.000 orang, kini semuanya sehat, hanya sekitar 20.000 hingga 30.000 orang, sebanyak 50.000 orang mengalami luka ringan dan berat, lebih dari 60.000 orang meninggal dunia, dan puluhan ribu lainnya hilang. Faktanya, semua orang tahu bahwa apa yang disebut orang hilang ini pada dasarnya tidak bisa dibedakan dengan kematian. Mengapa mereka hilang di toko terkenal? Mereka tidak dapat ditemukan. Kemungkinan besar karena mereka mungkin telah berubah total bahkan dengan tulangnya. Saat itu sudah pukul 3 atau 4 pagi ketika utusan khusus berbaju putih dan Hei Feng kembali dari pekerjaan mereka. Dalam beberapa jam terakhir, hujan darah tidak pernah berhenti, bahkan orang kuat seperti mereka pun terlalu lelah untuk mengucapkan sepatah kata pun. Namun, mereka tidak bisa beristirahat. Sebab, hujan yang turun memang sesuai dugaan mereka, dan seiring berjalannya waktu, air mulai menumpuk semakin lebat. Untunglah utusan khusus berbaju putih itu mempunyai kejelian untuk membangun pengendali banjir terlebih dahulu, sehingga hujan darah yang sudah agak deras tidak bisa melewati ambang pintu dan masuk ke dalam rumah. Hujan darah ini benar-benar tidak berhenti, Hei Feng hanya bisa menghela nafas. Sudah beberapa jam, sial, benar-benar berdarah. Utusan berpakaian putih, yang tidak pernah bersikap kasar, mau tidak mau mengutuk dengan suara rendah saat ini. Untungnya, korban jiwa pada dasarnya jauh lebih baik dari yang kami perkirakan. Untungnya, Anda merespons tepat waktu malam ini, jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Blackwing merasa bersyukur. Jika utusan khusus berbaju putih tidak segera bereaksi, saya khawatir bahkan dia sendiri tidak akan sadar dari mabuk begitu cepat. Bahkan jika dia seperti ini, para elit itu juga akan bereaksi lebih lambat. Bawahan yang lebih rendah dari elit mungkin akan bereaksi lebih lambat. Pada saat yang sama, penyelamatan kelompok elit juga akan melambat. Dengan cara ini, jumlah korban jiwa mungkin meningkat beberapa persen saat ini. Saya lebih suka saya salah setiap kali membuat prediksi ini, tapi yang sedikit menyedihkan adalah, sejauh ini, prediksi tersebut menjadi kenyataan setiap saat. Utusan berpakaian putih itu menghela nafas.
Setiap firasat buruk menandakan kekalahan telak atau lengah, dan kerugian terkait akan langsung naik ke level tertinggi. Ia sangat berharap idenya tidak cukup efektif, setidaknya berarti tidak akan ada lagi orang yang meninggal. Melihat ekspresi utusan berpakaian putih itu, Hei Feng mengerutkan kening, "Saudaraku, itu sudah ada di sini, kamu. Apakah kamu tidak memiliki firasat buruk?" Kulit kepala Hei Feng sedikit mati rasa. Dia telah disiksa sampai sekarang. Dia sekarat dan terluka. Bahkan mereka yang baik-baik saja pun kelelahan. Dia benar-benar tidak tahan disiksa seperti ini lagi. Orang-orang akan benar-benar hancur, tidak peduli siapa mereka. Utusan khusus berbaju putih memberikan senyuman tak berdaya dan menatap Hei Feng, "Seperti yang Anda katakan, sekaranglah saatnya, dan saya benar-benar tidak ingin menyebutkan firasat buruk yang saya miliki sekarang. Tapi aku tidak ingin berbohong padamu. Faktanya sampai saat ini aku masih punya firasat buruk. Bukan." Hei Feng benar-benar akan kehilangan kesabaran, tapi dia masih menahan niatnya dan menatap utusan berpakaian putih itu. Utusan khusus berbaju putih memandangi hujan yang mengguyur di luar pintu dan berkata dengan susah payah, "Soalnya, hujan belum berhenti. Meskipun kita telah mengatasi kemungkinan banjir, saya selalu merasa bahwa kita belum berbuat cukup. Sepertinya ini akan menimbulkan konsekuensi yang buruk bagi kita." Hei Feng mengerutkan kening, apakah ada hal lain yang tidak dilakukan dengan benar? Apakah tidak mungkin? Ya, pasti ada, tapi aku belum memikirkan di mana tempatnya. Bab 5648, mengajarimu di mana kesalahannya. Mendengar apa yang dikatakan utusan berpakaian putih itu, Blackwing merasa sangat malu sejenak. Bahkan dengan cemas, hal yang paling tidak nyaman di dunia adalah ini, yaitu orang ini adalah utusan khusus berbaju putih. Jika itu orang lain, Hei Feng mungkin sudah marah sebelumnya. Lagi pula, jika Anda mengetahuinya, dan jika Anda tidak mengetahuinya, Anda tidak mengetahuinya, setidaknya ini adalah jawaban yang jelas. Namun kini siksaan ini benar-benar membuat orang tidak bisa berkata-kata. Memberitahu Anda bahwa mungkin ada masalah, tetapi tidak dapat memberitahu Anda apa masalahnya, bukankah ini membuat orang tidak nyaman? Apakah ini disengaja untuk membuat orang merasa tidak nyaman? Namun, karena dia adalah utusan khusus berkulit putih, Hei Feng kini menekan ketidakpuasan tersebut dan dengan hati-hati mempertimbangkan berbagai kemungkinan. Utusan khusus berbaju putih tidak mempertimbangkan apakah perkataannya membuat Hei Feng tidak nyaman. Dia hanya memikirkan bagian mana dari dirinya yang mungkin salah. Namun sayang, keduanya lama memikirkannya, dan nyatanya tidak menemukan ada yang salah. Sebenarnya hal tersebut wajar saja, jika dua orang bisa mengetahui link mana yang cacat pasti langsung memperbaikinya, apakah masih perlu berpikir lebih jauh di sini? Sial, itu aneh. Aku sudah memikirkannya sejak lama, tapi aku masih tidak menemukan masalah apapun. Kepala utusan berpakaian putih itu hampir patah. Dia benar-benar tidak bisa memikirkan kemungkinan apapun akan terjadi sesuatu yang tidak beres, namun semakin dia memikirkannya, dia sebenarnya merasa semakin sedih dan marah, karena rasa curiga bahwa ada sesuatu yang tidak beres semakin kuat. Sangat sulit, utusan berpakaian putih itu merasa otaknya akan meledak. Namun, masih belum ada petunjuk. Mungkin kita paranoid, atau ada kemungkinan kita tidak perlu memikirkannya untuk saat ini. Pada saat tertentu, hal itu bisa muncul dengan sendirinya. Ini bukan Hei Feng yang membuat alasan, tapi ada alasan tertentu di baliknya. Ada pepatah yang mengatakan di bawah lampu gelap, terkadang semakin Anda ingin menemukan sesuatu, semakin Anda tidak dapat menemukannya. Namun, terkadang setelah Anda menyerah, dia tiba-tiba muncul kembali di waktu yang sangat tepat. Seringkali, itu saja. Meskipun utusan khusus berbaju putih tidak setuju dengan metode ini, bagaimanapun juga, situasi saat ini sangat mendesak dan sama sekali berbeda dengan menemukan sesuatu. Namun, dia harus menerima saran seperti itu. Karena pada kenyataannya, tidak ada cara untuk memikirkan masalah apapun. Ia sempat mengamati sekeliling rumah dan menemukan bahwa seluruh area telah diperkuat untuk pencegahan banjir, sehingga berdasarkan fakta, kecil kemungkinannya akan timbul masalah. Baik. Utusan berpakaian putih itu mengangguk. Ayo istirahat. Kita sudah sibuk begitu lama dan semua orang lelah,
Blackwing menepuk bahu pembawa pesan berpakaian putih itu. Utusan berpakaian putih itu mengangguk lagi, mengikuti Blackwing, dan menemukan tempat duduk sementara. Bang bang bang. Hujan deras di luar masih turun, dan suaranya jelas jauh lebih keras dari sebelumnya. Hei Feng menghela nafas, untungnya, kami bekerja lembur dan menyelesaikan hampir semuanya. Kalau tidak, sekarang akan turun hujan lebat, dan itu akan sangat sulit dilakukan. Utusan berpakaian putih itu mengangguk kooperatif dan tidak berkata apa-apa lagi. Saat ini, dia sedang tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Satu hal yang dia tahu betul adalah inilah saatnya dia terus memikirkan masalahnya. Melihat utusan berpakaian putih itu masih seperti ini, Hei Feng menepuk pundaknya lagi, saudaraku, ada beberapa hal yang benar-benar tidak bisa diburu-buru. Mendengar Hei Feng mencerahkannya lagi, utusan berpakaian putih itu menghela nafas panjang, kamu benar. Terkadang, hanya dengan memikirkannya, kamu benar-benar tidak tahu alasannya. Utusan berpakaian putih itu memaksakan senyum, bersandar pada pilar di sebelahnya, dan menutup matanya sedikit. Ia benar-benar terlalu lelah dan sangat perlu istirahat sejenak. Mungkin, setelah ia istirahat dan bersantai, beberapa hal dengan sendirinya akan muncul di benaknya. Oleh karena itu, pemikirannya sekarang berbeda, ia akan memanfaatkan waktu ini untuk beristirahat sebanyak mungkin. Dia memang capek banget. Tak lama setelah dia hampir berbaring, utusan berpakaian putih itu tertidur. Melihat Hei Feng telah menghiburnya, dia pun beristirahat. Tanpa sadar, dia perlahan tertidur. Namun, tak lama setelah keduanya tertidur, terjadi kecelakaan. Klik, 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 suara aneh datang tiba-tiba. Bab 5649, tertegun. Suaranya sangat tipis sehingga hampir sulit dideteksi keberadaannya di malam hari saat hujan sedang turun deras. Namun seiring berjalannya waktu, ketika bunyi klik menjadi semakin keras, Anda tidak perlu mendengarkan sesuatu untuk merasakannya. Setetes darah jatuh ke tangan seseorang. Hujan darahnya sangat dingin, sehingga begitu mengenai kulit, orang akan langsung merasakannya, meskipun orang tersebut adalah prajurit yang terluka, meskipun orang tersebut sedang beristirahat. Namun, kesejukan sesaat masih membuatnya membuka matanya, lalu perlahan menatap punggung tangannya. Ketika dia menemukan ada hujan darah di punggung tangannya, tanpa sadar dia mengerutkan kening, lalu buru-buru membuang hujan darah itu. Dia sangat bingung. Meski di luar berlumuran banyak darah, sudah lama sekali dia tidak masuk ke dalam rumah. Oleh karena itu, bagian tubuh yang seharusnya dikerjakan sudah dilakukan. Kalau tidak, hujan darah pasti sudah lama merusak tubuhnya. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dan seluruh tubuhnya mengerutkan kening. Detik berikutnya, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Bentak. Benar saja, setetes darah lagi dengan cepat jatuh dari atap, langsung ke punggung tangannya. Seluruh tubuhnya mendadak pucat karena terkejut, barulah ia langsung paham kalau ternyata atapnya bocor. Dia panik dan tanpa sadar menarik orang di sebelahnya. Orang di sebelahnya dibangunkan olehnya dan melihatnya melihat ke atap dengan panik. Sebelum orang tersebut menyadari apa yang sedang terjadi, tiba-tiba orang di tempat lain juga dengan jelas merasakan hujan darah yang berjatuhan dari atap. 1 bertambah menjadi 2, 2 menjadi 10, 10 menjadi 100, dan tak lama kemudian semua orang di seluruh ruangan terbangun. Bocor. Kenapa? Kenapa ada yang bocor di dalam rumah? Sekelompok orang semuanya berdiri, dan banyak orang yang bergerak sejauh mungkin, lagi pula lubang tempat turunnya hujan tidak besar, namun cukup lebar. Oleh karena itu, dengan dampak seperti itu, tentu saja lebih banyak orang di rumah yang terkena dampaknya. Dalam hal ini, tentu saja banyak orang yang terkena dampaknya. Utusan khusus berbaju putih dan Hei Feng jelas terbangun oleh gerakan-gerakan ini. Mereka membuka mata dan bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan orang-orang ini. 2 utusan khusus, rumahnya bocor, kata seseorang segera. Pertama kali mereka mendengar ini, angin hitam dan utusan berpakaian putih tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan menjadi pucat karena terkejut. Bocor. Hei Feng sangat terkejut. Utusan berpakaian putih itu jelas terkejut, bagaimana bisa ada hujan yang bocor di sini? Di mana toko terkenalnya?
merupakan villa yang mewah. Di sini bangunannya tidak hanya megah, tapi juga kombinasi antara kestabilan dan kemewahan. Kok bisa bocor? Ini bukanlah candi gunung yang rusak, dan kemungkinan besar rumahnya tidak akan rusak sama sekali, sehingga kebocoran air hujan tidak mungkin terjadi. Dari awal hingga akhir, mereka tidak pernah menyangka hal ini akan terjadi. Ibarat Anda tinggal di villa mewah, apakah menurut Anda villa Anda bocor karena hujan? Jelas sekali, ini mustahil. Namun, faktanya ada di depan kita, dan faktanya sangat kuat sehingga tidak ada yang bisa membantahnya. Apa? Apa yang terjadi? Kenapa aku sedikit tercengang? Hei Feng memandang utusan berpakaian putih itu dengan aneh, berharap dia bisa memberinya jawaban. Terlalu banyak hal mustahil yang terus terjadi, yang sungguh tidak terduga dan sekaligus sangat membuat frustrasi. Dia sudah agak berantakan. Utusan berpakaian putih itu juga bingung dalam pikirannya, tapi tak lama kemudian, dia sepertinya memahami sesuatu. Saudara Hei Feng, ini mungkin tempat yang selama ini kita abaikan. Kita sudah lama tahan banjir dan kedap air, tapi kita lupa memperkuat atapnya. Yang mereka lewatkan adalah tautan penting ini. Namun, mereka sebenarnya tidak mengharapkan hal ini. Mustahil, kebocoran hujan ini sama sekali tidak masuk dalam pertimbangan. Dengan adanya bangunan di desa kita, apalagi hujan sebesar ini, kalaupun hujan badai lebat akan turun hujan berhari-hari beberapa malam. Dan sama sekali tidak ada kemungkinan hujan bocor. Hei Feng berkata masih tidak percaya. Disitulah masalahnya muncul. Utusan khusus berbaju putih menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa Hei Feng tidak boleh memikirkan hal-hal seperti ini. Kami melewatkan salah satu mata rantai terpenting, dan ini sebenarnya bisa dihindari. Bagian mana? Bab 5650 Tautan paling penting. Hujan ini sangat korosif, kata utusan berpakaian putih itu. Ya, itulah yang mereka lewatkan. Ini bukan hujan lebat, hanya saja jumlahnya banyak, melainkan hujan korosif. Dengan kata lain, tulang manusia cukup keras. Mungkin dibandingkan dengan beberapa benda lainnya tidak terlalu keras, namun dibandingkan dengan genteng pada atap rumah, tulang putih memang jauh lebih keras. Tapi masalahnya adalah setelah bawahan yang mati itu berubah menjadi tulang, mereka semua perlahan dan seluruhnya meleleh oleh hujan darah seiring berjalannya waktu. Lalu bagaimana dengan atapnya? Meski atapnya lebih tebal, namun kekerasannya tidak sebaik tulang. Wajar saja seiring berjalannya waktu, genteng pada atap lambat laun akan mulai sulit perawatannya, dan lama-kelamaan genteng tersebut akan semakin terkorosi. Bukankah jarak antar ubin akan semakin besar? Bukankah kebocoran hujan ini perlahan menjadi semakin nyata? Ngomong-ngomong soal ini, Hei Feng juga menepuk pahanya dengan keras. Aku pergi, kenapa aku melupakan ini? Seseorang akan datang. Hei Feng berteriak keras, dan para elit yang mengikutinya segera berdiri di depannya. Saya tahu Anda bekerja sangat keras, tetapi Anda juga telah melihat situasi saat ini. Tidak ada waktu bagi Anda untuk istirahat. Sekarang, berikan perintah saya. Ya. Semua elit merespons secara kolektif. Semuanya segera pakai perisai energi, dan ayo naik ke atap untuk beristirahat. Ya. Setelah Hei Feng selesai berbicara, dia memimpin orang-orang untuk mengangkat perisai energi dan segera keluar rumah. Utusan khusus berbaju putih memperhatikan mereka keluar dan ragu-ragu sejenak. Keluar untuk perbaikan tentu saja menjadi prioritas utama, namun yang menjadi permasalahan adalah utusan berpakaian putih itu selalu merasa sangat khawatir. Tunggu sebentar. Benar saja, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Hei Feng dan sekelompok orang berhenti sejenak, menoleh ke belakang, dan Hei Feng berkata, "Saudaraku, apa perintahmu? Berhati-hatilah saat naik ke atap. Saya khawatir balok kecil yang menopang ubin tidak akan terlalu kuat karena hujan darah. Meskipun jatuh dari atap bukanlah masalah besar, dan mereka hanya akan menderita luka ringan, inti masalahnya bukan terletak pada mereka. Namun jika hal ini terjadi, mau tidak mau akan terjadi kerusakan pada atap. Dengan curah hujan saat ini, jika terjadi kebocoran lubang besar, mungkin akan sangat merepotkan dan sulit untuk diatasi. Kami telah mencapai titik ini, dan tidak boleh ada kesalahan apapun." Blackwing dan semua elit mengangguk, berbalik dan keluar.
Utusan khusus berbaju putih juga tidak menganggur, dia juga menggunakan ledakan energi dan berkata kepada penjaga di sampingnya, kamu mungkin harus bekerja keras juga. Tolong beri saya instruksi utusan khusus itu, beberapa penjaga berkata dengan tergesa-gesa. Saya percaya bahwa situasi kebocoran hujan bukanlah kasus yang terisolasi. Bahkan, hal itu bisa terjadi di mana-mana. Anda harus segera pergi ke berbagai tempat penampungan dan membiarkan para elit di sana menemukan cara untuk memperbaiki situasi tersebut. Tapi yang terpenting adalah apa yang saya katakan tadi. Selama proses perbaikan, Anda harus memperhatikan fakta bahwa balok kecil itu mungkin menjadi tidak stabil. Ya. Oke, ada banyak tempat untuk berlindung. Jangan tunda lagi dan berpencar. Ya. Utusan khusus berbaju putih melambaikan tangannya, dan segera, semua orang mulai mengambil tindakan. Utusan khusus berbaju putih tidak terburu-buru untuk pergi, dia menatap semua orang yang hadir dan berkata, kalian semua tetap di sini dengan baik dan berlindung dari hujan. Namun, kalian tidak boleh terlalu panik. Mengerti? Semua orang mengangguk dengan cepat. Faktanya, utusan berpakaian putih relatif dapat dipercaya jika menyangkut pekerjaan para elit, justru bawahan tingkat bawah inilah yang paling mirip dengan bom waktu. Mereka memiliki kultivasi yang tidak memadai dan kemampuan yang tidak mencukupi, sehingga ketika mereka menghadapi sesuatu di luar kemampuannya, secara tidak sadar mereka akan menjadi sangat panik. Namun jumlahnya sangat banyak sehingga mudah menimbulkan kekacauan massal secara tidak sengaja. Ini adalah sesuatu yang harus diwaspadai dan harus diwaspadai. Jika tidak, jika mereka mendapat masalah, akibatnya mungkin sangat serius. Setelah memastikan mereka ditenangkan, utusan berpakaian putih itu berhenti berbicara. Setelah mengangkat perisai energi, dia segera bergegas keluar. Ada dia dan Hei Feng di sini, tapi tidak ada tulang punggung seperti mereka di tempat lain. Oleh karena itu, dia sangat khawatir dengan apa yang terjadi di tempat lain.